Bagaimana caranya HP bisa merusak otak dan memperpendek umur Anda? Berhenti sekarang juga jika Anda masih meletakkan HP di samping bantal malam ini. Anda sedang mempertaruhkan nyawa dan kesehatan otak Anda secara perlahan. Ditambah lagi, bahaya radiasi, kebakaran, dan kerusakan permanen mengintai tidur Anda. Simak faktanya. Bagi jutaan orang di luar sana, ritual menjelang tidur selalu sama. Tangan meraba ponsel, mata menatap layar terang, dan HP diletakkan begitu saja tepat di sebelah bantal. Terasa sepele. Tunggu sampai Anda tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh Anda sepanjang malam. Kebiasaan kecil ini bukan sekedar membuat Anda begadang, melainkan sebuah bom waktu yang perlahan menghancurkan kesehatan fisik, mental, hingga keselamatan jiwa Anda tanpa disadari. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga amal pahalanya dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Bahaya letakkan HP di samping bantal yang pertama adalah jebakan psikologis. Ketenangan semu yang menciptakan kecanduan akut. Alasan klasik seseorang enggan menjauhkan ponsel dari kasur adalah kebutuhan untuk merasa aman dan tetap terhubung. Ada rasa takut tertinggal informasi penting atau kecemasan mendadak jika ponsel berada di luar jangkauan tangan. Sebuah sindrom modern yang dikenal sebagai FOMO. Ironisnya, rasa aman semu ini justru menjadi bumerang bagi kesehatan mental. Keberadaan gawai yang menempel di dekat tubuh secara konsisten memicu otak untuk tetap dalam kondisi siaga. Akibatnya, alih-alih beristirahat, sistem saraf Anda terus-menerus memproduksi hormon stres. Lama-kelamaan, ketergantungan psikologis ini berakar kuat dan bermutasi menjadi gangguan tidur kronis seperti insomnia parah. Yang kedua, cahaya biru, racun tak terlihat yang membajak jam biologis. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa mata terasa begitu berat di siang hari, namun malah segar bugar begitu malam tiba? Jawabannya ada pada layar ponsel Anda. Gawai memancarkan cahaya biru atau blue light, berintensitas tinggi yang menipu otak secara biologis. Cahaya ini menghambat produksi melatonin, hormon krusial yang berfungsi memberikan sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya tidur. Ketika melatonin tertekan, ritme sirkadian atau jam biologis alami tubuh langsung kacau balau. Dampaknya bukan sekedar sulit memejamkan mata, melainkan kualitas tidur yang dangkal membuat Anda bangun dengan rasa lelah yang luar biasa meskipun durasi tidur sudah terasa cukup. Yang ketiga, radiasi frekuensi radio, ancaman senyap di jarak sentimeter. Ponsel memang dikategorikan memancarkan radiasi non-ionisasi yang berbeda dari sinar X yang berbahaya. Kendati demikian, pertanyaannya adalah, apa efeknya jika paparan radiasi tersebut terjadi terus-menerus selama 8 jam setiap malam, dalam jarak hanya beberapa sentimeter dari kepala Anda? Meskipun penelitian jangka panjang masih terus dikaji, prinsip kehati-hatian medis sangat menyarankan untuk menjauhkan sumber gelombang elektromagnetik dari organ vital seperti otak. Terlebih lagi, kelompok anak-anak dan remaja memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi. Struktur tengkorak mereka yang jauh lebih tipis dan sistem saraf yang masih berkembang membuat mereka jauh lebih mudah menyerap paparan gelombang radio dibandingkan orang dewasa. Yang keempat, bom waktu di atas kasur, resiko overheat dan kebakaran mematikan. Di luar masalah radiasi dan hormon, ada ancaman fisik yang jauh lebih nyata dan kasat mata, yaitu bahaya ledakan atau kebakaran perangkat. Banyak orang memiliki kebiasaan mengisi daya atau charging ponsel semalaman penuh, lalu meletakkannya di atas kasur, terselip di bawah bantal, atau tertindih selimut tebal. Ini dapat mengundang bencana. Sirkulasi udara yang tertutup rapat membuat perangkat mengalami panas berlebih atau overheat. Akibatnya, komponen internal bisa mengalami konsleting, memicu titik api, dan dalam hitungan menit, membakar tempat tidur Anda saat Anda sedang terlelap. Yang kelima, teror notifikasi tengah malam dan kehancuran produktivitas. Tidur yang sehat membutuhkan fase tidur dalam deep sleep, agar sel-sel tubuh dapat melakukan regenerasi secara optimal. Sayangnya,
Siklus ini kerap hancur berantakan oleh hal sepele, getaran pelan atau bunyi kedipan lampu notifikasi dari pesan masuk, grup WhatsApp, atau media sosial di tengah malam. Meskipun Anda tidak sepenuhnya terbangun, getaran sekecil apapun sudah cukup untuk menarik otak keluar dari fase tidur pemulihan. Akibatnya, Anda terbangun di pagi hari dengan kepala pening, konsentrasi berantakan, emosi yang labil, serta produktivitas kerja yang terjun bebas sepanjang hari. Yang keenam, korban yang sering diabaikan, postur tubuh dan tulang belakang. Posisi saat menggunakan pose sebelum tidur turut menyumbang masalah kesehatan fisik jangka panjang. Menatap layar dengan leher menunduk tajam atau miring ke satu sisi dalam durasi lama memberikan tekanan ekstrim pada otot leher dan bahu. Belum lagi, posisi tidur yang dipaksa kaku karena secara tidak sadar, tubuh Anda berusaha menghindari benda keras di sekitar bantal. Kombinasi postur yang buruk ini berujung pada ketegangan otot kronis, kekakuan sendi, hingga nyeri leher parah yang sering dikeluhkan banyak orang di pagi hari. Dampak dari seluruh faktor di atas tidak terjadi dalam semalam, melainkan bersifat akumulatif. Penurunan kualitas tidur yang terjadi secara konsisten mengacaukan sistem imun tubuh, merusak kestabilan emosi, memicu tekanan darah tinggi, hingga menurunkan kemampuan kognitif otak dalam jangka panjang. Kebiasaan sepele meletakkan HP di dekat bantal perlahan-lahan menggerogoti vitalitas hidup Anda tanpa Anda sadari. Namun, sebenarnya Anda memiliki kekuatan penuh untuk menghentikan siklus berbahaya ini sekarang juga, tanpa harus menunggu kondisi fisik semakin memburuk. Mulailah membangun batasan yang tegas antara dunia digital dan waktu istirahat alami Anda. Tetapkan langkah-langkah penyelamatan komprehensif berikut demi investasi kesehatan jangka panjang yang lebih optimal, yaitu pensiunkan alarm ponsel. Kembalilah menggunakan jam alarm konvensional berukuran kecil yang diletakkan agak jauh dari jangkauan tangan, agar Anda tidak punya alasan lagi membawa HP ke atas tempat tidur Anda. Yang kedua, bikin zona bebas HP. Letakkan ponsel di atas meja sudut ruangan yang berjarak minimal 1 hingga 2 meter dari tempat tidur. Atau bahkan jauh lebih baik jika diletakkan di luar kamar tidur sama sekali, agar pikiran benar-benar tenang. Yang berikutnya, aktifkan mode pesawat. Jika ponsel terpaksa harus berada di dekat Anda karena alasan mendesak atau siaga darurat, pastikan untuk selalu mengaktifkan mode pesawat guna mematikan radiasi sinyal, gelombang seluler, serta potensi notifikasi malam yang mengganggu. Jangan cas HP di kasur. Jangan pernah mengisi daya ponsel di atas tempat tidur, di bawah bantal, atau di atas permukaan kain apapun yang mudah menyerap panas serta menghalangi sirkulasi udara perangkat. Dan yang terakhir, detoks digital malam hari. Matikan HP secara total minimal 1 jam sebelum beranjak tidur dan gantilah dengan aktivitas menenangkan yang merilekskan otot seperti membaca buku fisik, melakukan peregangan ringan, atau berlatih meditasi pernapasan. Mengubah kebiasaan meletakkan HP dekat tempat tidur bukanlah bentuk penolakan terhadap teknologi, melainkan bentuk penghargaan tertinggi pada diri sendiri. Batasi dunia digital Anda, ambil kembali kendali atas malam Anda, dan sambut hari esok dengan tubuh yang benar-benar segar, bugar, dan berenergi. Itulah pembahasan kita kali ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kebiasaan sepele ini? Apakah kalian masih sering meletakkan HP di dekat bantal saat tidur? Coba tulis pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, bagikan ke orang-orang terdekat Anda, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.